Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Traderstock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi. Kembali di video rekomendasi mingguan ya. Kali ini saya akan membuat rekomendasi kembali ya untuk minggu depan, periode tanggal 26 Februari sampai dengan 1 Maret 2024. Ya, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman ya yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Ya, sebelumnya saya mau mengingatkan buat kalian semua yang mau join trading bareng sama kita setiap harinya ya. Ada live trading, rekomendasi saham setiap hari, pokoknya lengkap banget tuh live trading. Biasa kita scalping setiap pagi. Lalu juga ada rekomendasi swing buat kamu yang sibuk kerja ataupun gak bisa pantau market, cocok buat ikut itu. Nah, kamu bisa join dengan cara buka rekening Palburis Sekuritas ya di Traderstock. Infonya ada di sini. Untuk pendaftaran langsung saja hubungi admin kita di nomor 085158550463 atau klik aja link yang ada di deskripsi. Semua itu gratis dengan minimal deposit 5 juta aja kamu udah bisa nikmatin grup VIP nasabah untuk masa aktif selamanya. Oke, kembali ya, kita cek terlebih dahulu ya sebelum masuk rekomendasi minggu depan. Kita mau cek terlebih dahulu gimana performa rekomendasi kita di minggu lalu. Kalau kita lihat IHSG sendiri ya, selama 1 minggu kemarin dia minus ya 0,55%. Nah, apakah performa kita minus? Karena kalau IHSG minus, portfolio kita ikut minus, harusnya itu masih dalam tahap yang wajar ya. Nah, yang gak bagus itu kalau IHSG-nya hijau tapi porto kita malah minus. Terus kalau IHSG-nya merah atau minus, portofolio kita hijau, berarti bagus kita dalam pemilihan sahamnya, seperti itu. Oke, saham yang pertama yang kita rekomendasikan minggu lalu yaitu BRIS ya. BRIS. Nah, oke, di minggu lalu di hari Senin, nah tanggal 19, nah ini trading plan lengkap BRIS-nya ya. Dia waktu koreksi hari Jumat sampai 2%. Nah, ini pas ada area demand pas banget ya. Low-nya di 2290, area buy kita 22710 sampai 2330 dapat nih ya, dapat. Terus langsung hijau closing di 2300 ya. Closing di 2380. Jadi pagi-paginya dikasih entry tuh ya, turun sampai bawah bagus, dikasih entry area kita. Terus pas udah closingnya dia dinaikin lagi sampai akhirnya hari Selasanya langsung naik boom sampai high-nya di 2500, ini juga 2500 ya, 2 kali ya 2500 pas di TP 2 kita. Jadi kalau kamu beli di 2300 sampai 2500 itu udah dapat hampir 8%-an ya, mungkin bisa dapat 5 sampai 7% lah di BRIS ya, kayak gitu. Jadi saya pribadi dapat 5% ya kemarin di BRIS. Saya juga infoin di grup bahwa saya udah TP di 5% dengan profit itu 11 juta rupiah ya. Jadi nah bisa dilihat di sini. Ya lumayan lah untuk 2 hari itu. Oke, BRIS happy cuan. Nah selanjutnya saham yang kedua yaitu dari PGEO. Nah hari Senin di mana ya? Pergerakan Senin kita di tanggal 19. Nah ini di sini ya. Senin low. Nah Senin, Selasa, Rabu ya dikasih merah nih, dikasih merah bener-bener sampai area entry ya. Kita entry sampai 1160 sampai 1205. Low-nya di hari Rabu aja di 1175. Nah ini masih masuk area entry kita, jadi kita bisa cicil aja di area situ. Kemudian 2 hari ini dinaikkan sampai closing di 1225. Ya udah melewati area buy kita, tapi belum sampai area TP kita nih ya. Belum sampai area TP kita. Kalau kamu misalkan beli di low sini aja ya sampai 1225. Nah, ini kamu udah dapet 3%-an. Atau kalau kamu ya udah karena ini rekomendasi mingguan, kamu ya udah selama seminggu buang, nanti ganti saham lagi yang baru untuk minggu depan, itu nggak jadi masalah, itu bisa-bisa aja ya seperti itu. Nah, tapi kalau kamu melihat wah ini ya udah plannya masih bagus nih, masih boleh di hold karena belum sampai area TP, di hold dulu buat minggu depan, itu nggak jadi masalah karena ini juga masih bagus. Seperti itu ya, 1225 ya, 5 tik lagi ya. 5 tik lagi sampai area TP1 kita. Semoga kita harapkan dia sampai area resisten kita 1310. Jadi posisi sekarang udah floating profit, terserah lah kalian mau TP bebas, mau hold sampai area TP juga bebas, seperti itu ya. Kemudian saham yang ketiga ini Pegas. Nah oke, Pegas polanya masih oke. Senin, Selasa, nah ini Senin ya. Senin tiba-tiba dinaikkan sampai Selasa dikasih low banget 1160. Mana trading plan kita nah di sini.
Ya, trading plan kita 1150 sampai 1170, pas banget hari Selasa low-nya 1160. Jadi memang kita dikasih entry bawah semua. Nah, pas hari Rabunya dia langsung naik nih. Tapi sayangnya ya TP 12.15 dia high-nya cuma 12.10. Jadi kurang satu tick aja nih. Nah, ini nggak tahu nih, mungkin kalian udah ada yang jual ya udah selamat ya, happy cuan. Nah, karena kalau dari low aja sampai 12.10 ya itu udah hampir 4%-an lah ya, 4%. Kalau kalian buang satu tick di bawahnya di 12.10, oh 12.10 itu udah 4%-an atau 3%. Nah ya, ini Pegas salah satu saham blue chip soalnya ya. Jadi kalau kamu udah jual ya happy cuan ya, karena memang kurang satu tick aja nih seperti itu ya. Oke, itu untuk Pegas. Nah, ini udah mulai balik lagi ke area entry ya. Mengingat dijaga 1150-nya memang area neckline-nya. Kalau neckline ini di breakdown ini agak nggak bagus untuk Pegas. Oke, seperti itu. Nah, oke, kita lihat rekomendasi kita untuk minggu depan ya. Kita lihat composite-nya terlebih dahulu. Bagaimana pergerakan ISG? Kita lihat dari chart weekly-nya terlebih dahulu. Nah, oke, weekly ini kelihatan indeks kita masih sideways saja. Nah, area ini area supply-nya, ya, area supply yang lumayan kuat, nggak bisa di breakdown. Kalau kita area demand-nya yang area jauh, nah di sini. Nah ya, di area sini memang nggak kemana-mana indeks kita. Range pergerakan indeks kita 6.500 sampai dengan area 7.300 secara range pergerakan sideways-nya. Nah, tapi di sini memang ada support minornya ya. Nah, di area sini ya, seperti itu. Nah, kita balik ke daily-nya. Nah, kelihatan di sini dia nggak bisa buat higher high untuk si indeks kita. Memang kelihatan. Nah ya, di sini high yang pertama. Nah, ini nggak bisa buat higher high lagi. Nah, kenapa? Karena blue chipnya khususnya Big Bang ini asingnya udah mulai take profit nih. Hari Jumat saja asing udah outflow 1 triliun, 1,2 triliun ya kalau nggak salah. Nanti kalau salah koreksi, pokoknya hampir 1 triliunan deh. Asing keluar di hari Jumat. Lihat Big Bang kita udah mulai di TP kayak BRI, BCA itu kan udah mulai ATH kemarin ya. Dia udah mulai ada take profit dari asingnya, wajar sekali karena mereka naiknya udah sangat lumayan. Jadi kalaupun IHSG koreksi, kalau menurut saya sampai sini pun nggak jadi masalah ya. Nanti sideways saja seperti itu. Atau mungkin sideways-nya sampai di sini ada sebenarnya ada minor support ya, area 7250. Nah, di sini mungkin nanti kalau mau sideways area sini ya nggak jadi masalah seperti itu. Harusnya masih oke aja. Yang penting area 7.000-nya di sini jangan di breakdown seperti itu ya. Jadi indeks saya konsolidasi. Kalau 7.000 di breakdown bahaya, agak kurang bagus. Kenapa? Karena ini nanti bisa jadi double top kalau 7.000-nya di breakdown ya. Nah, kalau sekarang ya belum bisa dibilang double top gitu. Karena ini area neckline-nya di 7.000 kayak gitu. Itu view untuk IHSG-nya sendiri. Nah, gimana untuk rekomendasinya? Nah, kalau kita ngeliat IHSG-nya udah mulai turun, nah otomatis kita nggak akan rekomendasiin blue chip kayak kemarin. Kita masih rekomendasiin blue chip, itu Pegas ya. Kenapa? Karena indeksnya masih bisa naik nih. Wah, ternyata memang bener indeksnya masih naik minggu kemarin, masih ada kenaikan. Nah, Pegasnya juga kan ikut. Nah, kalau saham blue chip indeksnya turun, nanti dia ikutan turun kayak gitu kan. Nah, makanya kita carilah saham bukan saham blue chipnya kayak gitu, yang punya pergerakan sendiri ke indeks. Nah, contoh kita yang pertama yang menarik Pani ya. Oke, Pani kalau kita lihat di sini sebenarnya masih uptrend ya, masih sangat uptrend. Nah, di sini kita buat area resisten mungkin. Nah, area sini ini sempat di breakout waktu itu, sempat di breakout di Desember, terus dia kemudian turun lagi. Nah, di area trendline sini ini masih terjaga sangat bagus. Nah, Pani posisi sekarang ada di 5.300. Memang saya udah lama nih pas dia breakout, saya udah lama liatin Pani di area atas. Di sini kan nggak bisa breakout lagi ya, nggak bisa breakout area resisten. Ya udah kita tunggu area bawahnya lagi. Nah, 5.300 kalau kita 49 sebenarnya yang paling enak itu ya, ideal itu 5.100 ya, 5.100. Pani area buy-nya 5.100 sampai dengan closingnya 5.300. Stop loss di bawah 5.000 ya. Stop loss di bawah 5.000. Untuk resisten pertama Pani 5.500, resisten 1 5.500, resisten 2 ini resisten kuatnya dia ya 5.900 tuh sampai 6.000. Jadi high yang kemarin juga sempat diuji sampai 5.975 sampai 6.000-an. Nah, itu sepertinya resisten yang lumayan kuat buat Pani. Oke, itu trading plan Pani. Next saham yang kedua dari grup PP ya. Saya ngeliat
Ya memang ini brand udah mulai reversal ya dari uptrend di sini udah kelihatan. Nah, waktu di sini ini dia udah reversal nih, udah patah. Waktu dia breakdown di sini ini udah patah. Kenapa? Karena udah buat lower low. Nah, kalau kamu yang main di pucuk ya, main di pucuk baru beli di sini, pas patah di sini jebol support nggak mau keluar ya udah, ini agak dalam. Karena ini udah reversal ya dari uptrend terus jadi downtrend sekarang. Nah sekarang ini udah mulai menarik. Kenapa? Karena dia udah nggak buat yang namanya lower low ya. Low yang sebelumnya di sini ini dia udah nggak buat lower low. Nah malah dia buat higher low ya. Kelihatan low lownya udah mulai naik gitu ya. Supportnya semakin naik tapi resistennya belum buat higher high. Nah ini menarik nih. Ini kemungkinan ya, atau kita bisa ibaratkan ya ascending triangle tapi dia belum bisa breakout, jadi belum bisa kita katakan ascending triangle. Ini potensi dia membuat ascending triangle, posisi memang ada di resisten. Kalau resisten ini sampai di breakout, nah ini bagus kayak gitu. Nah oke, brand kita coba ya entry 5.500 sampai trendline-nya aja 53 5.300 sampai 5.500. Area stop lossnya di bawahnya aja ya 5250. Resisten 1 memang area 56 sampai 57 ini berat banget ya buat brand. 57 dulu ya, 57 di resistennya. Nah ini kalau dia bisa breakout ini ya ke 6 ribuan oke buat si brand. Oh tadi resisten 157, bentar, 5.700, resisten 2 6.000. Oke itu dia untuk brand. Tapi kelihatan ya pas di sini ini pas di area resisten sini ini flownya cukup bagus nih pas dia berada di area atas ini ya. Nah area di atas ini flownya cukup bagus, jadi nggak ada, saya melihat belum ada buangan yang berada di area atas. Jadi makanya di sini dia konsolidasi banget nih ya selama 1 minggu. Kan 5 candle, 1 2 3 4 5 5 candle di sini dia memang sebenarnya konsolidasi nih. Oke itu untuk brand. Next yang terakhir itu ada GJTL. Nah gajah tunggal ini menarik ya. Sebenarnya trennya secara primary trend ini medium term di sini ya. Ini masih uptrend aja, medium termnya masih uptrend. Nah di sini ini kemarin dia sempat rebound ya. Kalau kita buat di sini area demand, support, rebound. Nah di sini sebenarnya ada area resisten waktu itu. Ada area resisten yang udah di breakout ya. Area resisten yang udah di breakout lumayan pas nge-breakout di hari Rabu tanggal 21 dengan volume yang cukup besar. Nah ini ketika mulai koreksi ini volumenya kecil-kecil. Nah ini menarik nih. Apalagi misalkan kita bisa dapat dia mau koreksi area sini sampai area sini, ini menarik gitu. Nah nanti tinggal kita tunggu kalau dia rebound, nah bisa lanjut, bisa retrace, uji lagi area resistennya di mana, di area sini high-nya. Tapi kalau misalkan ini gagal area mungkin 1100-an ya, itu dia bisa kembali lagi ke area supportnya di 1000-an kayak gitu. Oke, coba kita buat trading plan GJTL nya. Dia closing di 1160 ya, 160 1100 ya, 1100 entry agak lebar nih ya entry. Bentar dulu deh, GJTL kita adjust dulu. Nah, area sini enak 1100. Dia closing 1160. 1100 sampai dengan 1160. Stop loss 1090 ya, 1090. Stop lossnya dengan resisten 1. Nah area sini ya 1200 nih sebenarnya ada jadi area resisten dia 1200 sampai kalau high sini. Kita lihat ya GJTL siapa tahu bisa rilis laporan keuangan minggu besok, harusnya kenceng sih kalau dia memang kinerjanya bagus. Karena tahun ini kinerjanya cukup bagus ya buat GJTL. Jadi 1300 ini jadi resisten 2. Jadi resisten 2 kita pakai yang high di sini seperti itu. Oke, itu dia watchlist kita untuk minggu depan ya. Sekali lagi semua rekomendasi ini bersifat disclaimer on. Silahkan dianalisa ulang kalau kamu merasa cocok. Kalau nggak merasa cocok silahkan di skip aja.
karena semua keputusan jual beli ada di tangan kalian masing-masing dan semua menjadi tanggung jawab kalian pribadi. Oke, jangan lupa join di Telegram channel kita ya, linknya ada di deskripsi, dan jangan lupa follow Instagram Trendstock buat dapetin info-info menarik seputar saham yang lainnya di @trendstock.id, linknya juga ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Semoga 3 saham ini masih kasih kita cuan di minggu depan. Oke, see you, sampai jumpa di video selanjutnya.